Di video kali ini gue cuma mau ngobrol tentang diri gue aja sih, nggak ada kaitannya sama PLFR. Tapi ini semua terjadi semenjak gue ngejalanin bisnis ini secara fokus gitu. Semenjak gue udah mulai atau gue udah mulai tahu gue itu mau ke arah mana, gue udah bisa ngelihat goals gue ada di sana, gue udah bisa sedikit demi sedikit ngelihat jalannya tuh. Jalan apa yang harus gue lakuin, langkah-langkah apa yang harus gue lakuin, berhasil atau gagal, yang penting gue ada di jalan menuju ke sana gitu. Nah, biasa kan kita kayak selama hidup tuh suka ada imajinasi ya, suka ada kayak gambaran kita mau jadi orang kayak gimana, tujuan kita tuh apa. Dari imajinasi itu akhirnya bisa jadi goals. Imajinasi itu yang akhirnya bikin kita tahu kita itu mau ngapain, karena kita ngerasa yaitu mimpi gua, yaitu goals gua yang muncul di kepala gua. Dan itu yang gua alamin. Sebenarnya gua udah alamin ini cukup agak lama sih, udah agak lama, cuma gua nggak pernah ngomongin aja. Jadi kalau kita jalanin usaha gitu, misalnya kayak gua jalanin usaha kan pasti gua ada imajinasi ya, gua udah ada gambaran gua mau bawa kemana nih, PLFR nih udah mau gua bawa kemana, apa yang mau gua lakuin, mau gua jadiin apa. Nah, itu semua udah ada di otak gua. Dan di otak gue tinggal mikirin gimana caranya, gue harus cari caranya, pokoknya itu harus jadi kenyataan, kan kayak gitu ya. Tapi ada suatu permasalahan yang bener, yang ini gue alamin nih, dan gue ada nonton satu video, mungkin nanti gue kasih lihat cuplikannya video yang gue tonton. If you decide you want to be rich, all you gotta do is start. Who gonna stop you? Unless you tell it to the wrong person. Mama, listen to me. I'm going to be rich. Anybody rich in this family? Go in there and sit down somewhere. Get yourself a good job. Oh, Mama, you must be right. No, Mama could be wrong. Because what you have in your imagination, God didn't show it to your mama. I'm sorry, He showed it to you. Jadi yang gue alamin itu persis, kurang lebih itu sama kayak di video itu, yang dimana gue udah punya gambaran bisnis gue mau gue apain, mau gue kembangin kayak gimana caranya, yang dimana itu juga bukan cara gue sendiri loh, bukan karangan gue sendiri gimana caranya. Itu gue belajar dari buku tentang marketing, gue dengerin orang kalau jualan itu gimana, gue dengerin orang kalau mau bangun brand itu gimana, orang-orang yang memang sudah terbukti sukses gitu. Jadi gue dengerin mereka dan gue cerita deh. Kayak misalnya kayak ke keluarga gua, terutama keluarga sih, biasanya kayak gitu soalnya keluarga. Nah, kebetulan kalau keluarga gua itu setelah gua ngomong A, B, C, D, E, bisa dibilang ya, ngapain sih lu kayak begitu? Kayak misalnya gua mau pakai sosmed agency sama fotografi agency. Foto produk itu akhirnya yang pertama kali gua pakai uang yang gue udah punya nih, yang udah dapat dari keuntungan sebelumnya, itu yang pertama kali gue pakai buat memperbagus tampilan Instagram gue dengan cara bayar orang foto produk. Yang dimana mereka udah jago, emang udah kerjaannya seumur hidup mereka, nggak seumur hidup juga sih, maksudnya emang karirnya dia fokusnya di sono, di fotografi. Dia jelas secara 100%, 1000% pasti mereka lebih jago dari gua foto produk sendiri. Yang dimana banyak orang-orang yang kita ceritain, misalnya kayak goals kita, imajinasi kita ngomong ke dia, banyak orang yang ngomong akhirnya, lu ngapain pakai kayak gituan, mending lu kerjain semuanya sendiri. Orang lu bisa kerjain sendiri, ngapain lu bayar orang, lu bayar orang, sayang duit, mending buat lu kan, duitnya lu urusin sendiri. Itu yang gue alamin. Itu di momen-momen dimana gue mulai oke, berarti gue bukan nggak bisa sih sebenarnya, tergantung orang ya. Cuma lebih baik yang setelah gue ngalamin itu, ini yang gue pelajarin ya, maksudnya yang gue tangkep ya. Karena setelah kejadian itu, apapun yang muncul di otak gue, imajinasi gue, apa yang mau gue lakuin ke PLFR, akhirnya gue gak pernah cerita ke siapa-siapa. Gue lakuin diem-diem aja. Karena gue yakin kalau ini berhasil, mereka juga gak peduli sama prosesnya, mereka cuma peduli sama hasilnya. Oh, yang gue lakuin itu berhasil. Tapi kalau gue kasih tahu prosesnya sebelum ada hasilnya, beberapa orang pasti kayak, lu ngapain ngelakuin kayak gitu, lu ngapain ngelakuin kayak gini. Yang bisa dibilang itu noise ya. Kalau gue nonton podcast atau gue baca buku, itu noise dari luar, yang dimana kita harus cuekin aja. Kita fokus sama goals kita aja, selama kita yakin kita itu ngelakuin hal yang positif. Kecuali kita nipu orang, ya itu wajar. Kalau misalnya kita ngomong sama keluarga kayak, lu ngapain nipu orang, ya itu wajar. Cuman enggak, gua kan mau ngelakuin apa yang gua mau lakuin ke PLFR itu kan ibaratnya cuma contekan. Kayak misalnya Zara, gua nyontek Zara, gua nyari tahu, nanya ChatGPT, Zara itu gimana beroperasinya. Oh, Zara itu fast fashion, yang dimana dia waktu dia produksi sampai masuk ke toko, dia itu cepet. Dan
yang punyanya itu selalu ngomong yang nentuin tren itu masyarakat. Jadi yang bikin tren fashion itu masyarakat, bukan brand baju yang bikin tren. Bukan karena gue bikin suatu model baju A itu jadi tren, bukan, tapi karena masyarakat pakai baju ABCDE itu jadi tren. Gua tinggal ngikutin. Zara mainnya kayak gitu, ya gue ikutin dong. Gue ada contohnya. Ibaratnya gue ngikutin, oh dia cara mainnya kayak gitu, gue coba ikutin deh. Yang dimana dia tinggal ikutin tren pasar lagi kayak gimana. Itu kan yang gue bayangin. Tapi setiap gue ceritain apa yang gue bayangin ke orang-orang sekitar gue, mereka pasti kayak bisa dibilang skeptis kali ya. Bisa dibilang skeptis atau kurang mendukung. Gue kurang tahu, mendukung sih mendukung, cuma agak skeptis aja. Dan gue gak bisa menyalahkan mereka, karena menurut gue emang gak ada yang salah. Semuanya itu benar, tergantung goals kita itu apa, tergantung tujuan kita itu apa. Tapi terkadang ketika kita cerita, mereka itu berusaha, mereka itu karena mereka taunya cuma itu yang mereka lakuin sekarang, jadi mereka taunya ya cuma itu caranya. Jadi sehingga ketika dia ngelihat gue ngecoba ngelakuin hal yang lain nih, belok nih, ketika gue bener-bener mau ngebangun sebuah brand, bukan cuma berdagang baju. Mungkin ini, gue bukan nuduh ya, mungkin mereka itu kayak, berhasil gak lu kalau kayak gini, lu jangan lah, lu mending kayak kita aja gitu. Jadi ya, intinya sebenarnya dari yang gue alamin ini, beberapa pelajaran sih yang gue tangkep. Salah satunya kalau misalnya ya kita punya goals, kita tahu kita mau ngapain, mungkin boleh misalnya cerita ke orang tua kita. Tapi kalau tiba-tiba orang tua kita, lu ngapain kayak gitu, nggak usah lah, ya udah stop. Maksudnya bukan stop ngejar mimpinya, maksudnya stop ngomongin mimpi kita ke mereka lagi. Karena seperti video yang tadi, Tuhan kasih lihat imajinasi kita, kasih lihat goals kita ke otak dia, ke otak kita maksud gua. Mereka nggak kasih ke orang-orang, kasih kita. Jadi mereka nggak tahu apa yang kita bayangin. Jadi agak susah kalau mau maksa, ini gue mau gitu. Jadi agak susah mengkotakkan orang gitu, di mana juga sebenarnya nggak boleh, karena orang itu kan beda-beda. Ya jadi gimana sih menurut kalian? Apakah kalian juga ada yang pernah mikirin, aduh gue mau ngelakuin A, gue mau ngelakuin B, terus cerita ke orang tua kalian atau mungkin ke teman-teman kalian, terus orang sekitar kalian malah ngapain sih gitu. Mungkin kalau ada yang ngalamin kayak gitu juga boleh ceritain di kolom komen. Ya udah sih itu aja.